Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Bapak, apakah namanya di sini? Komandan. Ya, itu. Ya. Insyaallah saya lihat pangkat kombes kalau polisi. Kalau di sini berarti kolonel, Pak ya. Nah, mudah-mudahan dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebut nama Bapak satu demi satu, saya takut salah pangkat dan jabatan. Maka insya Allah Allah mencintai Bapak. Saya tidak bisa sebut satu-satu, karena juga kalau saya sebut semua satu-satu saya tidak ceramah tapi ngabsen. Nah insya Allah. Nah sekarang kita ulang tahun. Segala sesuatu yang Allah berikan dan memang kita mau dan Allah kasih, itu dengan taufik. Kita ingin berulang tahun, Allah kasih, itu taufik. Bagaimana reaksinya kita? Satu, bersyukur. Bagaimana cara bersyukur ulang tahun kesatuan kita? Yang pertama kalau kita muslim mengucapkan hamdalah. Bagaimana caranya Ustaz? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan catatan ucapkan ikhlas dan usahakan didengar telinga. Karena ada juga orang biasa bersikir tidak jelas. Apa artinya itu? Kan biasa Bapak dengar toh. Apalagi saya biasa dengar itu di masjid. Sama-sama subhanallah dibaca. Sama-sama 33. Sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sudah habis. Kan dia bilang saja Dullah. Apa itu dullah? Tidak jelas. Maka yang bagus Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, seru sekalian alam. Itu dulu, usahakan dengar telinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namanya syukur bil lisan. Yang kedua, kalau kita muslim, apalagi? Maka kita sujud syukur. Sujud syukurnya di mana? Lebih utama kalau rumah ibadah, di masjid, di mushola. Tapi kita lagi di lapangan Ustaz, kita lagi di hutan, kita lagi tugas, kita lagi piket, boleh. Di jalan boleh Pak, tapi lihat-lihat dulu, jangan sampai ada mobil lewat. Sujud, lalu apa kita ucapkan? Ya Allah, terimalah sujud saya ini sebagai tanda terima kasih dan syukur hamba atas nikmat yang Kau berikan sehingga kami bisa berulang tahun ini. Karena ada prajurit tahun lalu masih ikut ulang tahun kita, kesatuan kita. Sekarang tidak lagi. Alhamdulillah Allah kasih umur yang panjang, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu kita sujud syukur. Itu namanya bertasyakur. Yang kedua, kita lakukan apa itu? Bertafakkur. Apa itu bertafakkur? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang, menghitung-hitung sudah seberapa banyak nikmat yang Allah berikan ini berupa kesatuan kita. Lulus jadi tentara, seberapa banyak nikmat itu kita balas untuk memperbaiki diri dan kesatuan kita. Tidak semua bisa jadi tentara Pak. Bapak tahu, nih yang ceramah. Nih, saya pernah di Jalan Garuda, Taman SMA. Ke Jalan Garuda depan kantor Pertamina. Daftar tentara Pak. Dengan harapan mudah-mudahan saya bisa jadi prajurit TNI membela negara saya. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Pendek. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa Kau takdirkan saya pendek? Kau tidak rugi jadi tuan kalau saya jadi tentara. Tidak lulus Pak. Teman saya lulus. Dia jadi polisi. Sekarang dia satu bunga di sini. Dia tugas reserse di Polda Sulawesi Barat. Waktu datang Kapolri baru-baru ini, saya ketemu, kau di sini bos? Iya Ustaz. Setengah mati dia hormat-hormat. Ya Ustaz, siap Ustaz. Saya di sampingnya Kapolri. Kapolri di sampingku. Saya bilang lihat kau Kapolri hormat sama saya. Ya Ustaz, kau hormat sama Kapolri? Saya Kapolri hormati bos. Saya lulus jadi Ustaz, dia lulus jadi polisi. Dia pakai baret merah, saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai ini, saya keliling-keliling Sabang sampai Merauke, mulai dari baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Ya Pak.
Berarti saudara-saudaraku sekalian yang lulus jadi prajurit TNI, syukuri. Tidak semua diberikan. Ada juga yang lulus Ustaz. Tapi ada pesepe-sepe. Nah, ada pelicin-licinnya dulu. Sekarang tidak ada lagi. Kalau kau beleng-beleng tidak mungkin kau lulus. Ya. Nah, cara mensyukurinya, gimana caranya? Syukuri dengan cara apa? Jadilah prajurit yang baik. Prajurit yang baik itu laksanakan sabta marga. Itu aja rumusnya. Yang kedua, itu sebagai tentara, laksanakan sabta marga, selesai urusanmu sebagai prajurit. Lalu sebagai makhluk Allah, Allah kasih kita sebagai tentara itu atas izin Allah. Lalu gimana cara mensyukurinya? Banyak beribadah kepada Allah. Ibadah apa? Tidak usah dulu yang ribet-ribet, tidak usah dulu yang neko-neko. Yang paling fundamental dulu, yang paling asasi dulu, yang paling dasar dulu. Apa? Haji. Bukan, haji perlu modal bos, ngantri puluhan tahun. Apa Ustadz? Puasa agak berat, 1 kali aja 1 tahun, 30 hari menunggu. Lapar dan dahaga. Zakat perlu modal. Lalu apa dulu yang paling mendasar? Harus kau kerjakan 24 jam 5 kali. Apa? Sholat 5 waktu. Kalau kau bersyukur ulang tahun Bengdam sekarang ini, maka evaluasi bagaimana sholatmu selama ini. Di sini ada komandan kita. Apa sih namanya di sini Pak? Kalau komandannya di markas ini? Bekangdam. KB Kangdam. Beliau ada pasti ajudan. Ada yang mana Pak? Ini atau ini Bapak? Ya Pak. Bapak punya ajudan kan? Punya. Kira-kira Bapak kalau panggil ajudan, ajudan? Mana ajudannya itu? Kalau kau dipanggil langsung kau lompat toh? Ajudan, siapa? Biar dia lagi makan telur asin, dia telan dulu. Siap komandan, perintah. Iya toh? Iya. Bos, ajudan. Kira-kira kalau dipanggil bisa kau, ajudan, tunggu dulu komandan. Mana kau berani? Ya, itu komandanmu. Jelas strukturnya. Tapi kalau istrinya komandan, bisa kau tolak. Wah, lebih takut lagi Ustaz. Kalau istrinya komandan, betul tidak ada pangkanya, tapi Ustaz lebih tinggi pangkanya dari komandan. Ayo. Ini prajurit. Mana ada tidak takut sama istrinya di sini? Orang takut sama istrinya di sini. Nah bilang sebenarnya kami Ustaz tidak takut sama istri. Cuma ini istri kalau ngamuk Ustaz dia datang ke istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Ya bos. Nah ayo saudaraku para prajurit TNI. Nih ajudan. Berapa lama beliau di sini? Paling lama 2 tahun. Pindah lagi. Tapi begitu takutnya kita sama komandan kita. Mana ada prajurit dipanggil? Ajudan. Tunggu dulu komandan. Sini cepat. Bapak anda lihat saya sibuk. Diinjak kakimu bos. Padahal beliau ada pensiunnya. Ada mutasinya. Tapi begitu takutnya kita sama komandan. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita, tempat kita curhat sebagai orang beriman yang menjunjung sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita sudah berikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah, Tuhan semesta alam, tidak boleh disembah kecuali Allah. Lalu ketika kita dipanggil hayya 'alas shalah. Hei prajurit, rumah tanggamu lagi masalah. Sini saya selesaikan masalah rumah tanggamu. Lagi banyak kreditmu. Sini saya kasih kau bantuan. Kecil saya selesaikan itu kreditmu. Maka Allah panggil hayya 'alal falah. Sini kamu saya selesaikan itu utangmu. Sini kamu saya selesaikan masalah rumah tanggamu. Itu Allah yang panggil hayya 'alal falah. Bapak tahu artinya hayya 'alal falah. Sini saya kasih kau kemenangan. Itu Allah ajak. Sini, minta sama saya kasih kau. Ini Pak Komandan, pernah kira-kira diumumkan, saudara-saudara sekalian, kau minta sama saya kasih kau semua apa yang kau mau.
Pernah? Pret. Paling yang dikasih yang dekat-dekat. Kau butuh apa, Dek? Tapi jangan banyak-banyak. Allah makin banyak kita meminta, makin dia senang. Makin kita minta setiap saat, makin Allah senang. Kok bisa, Ustaz? Karena Allah tahu kalau kau mau minta berarti kau butuh sama saya, berarti kau akui kau hamba. Allah katakan, ud'uni astajib lakum, minta kau sama saya. Ada masalahmu, sini saya selesaikan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg yang ganti, la haula wala quwata illa billah. Andai boleh saja kita dijanji surga pun dijanjinya. Pilih saya, sama-sama kita anggota. Saya prajurit pensiunan, pilih saya. Ini kartu saya, ada masalahmu kau telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ayo. Maka yang paling asasi kalau kita bersyukur kepada Allah, yuk sujud deh, perbaiki sholatmu. Kecil buat Allah dapat kita jadi perwira. Kecil buat Allah selesaikan masalah rumah tangga. Kecil buat Allah adakan ekonomi kita lebih baik. Buat Allah, kau sholat saja. Kita selalu mengadu, ya Allah mudah-mudahan masalah rumah tangga saya selesai. Ya Allah mudah-mudahan ekonomi baik. Ya Allah supaya saya bisa sekolahkan anakku yang baik-baik. Ya Allah mudah-mudahan rezekiku terbuka supaya saya bisa bangun rumah yang lebih bermartabat. Allah dengar semua itu doa. Maka Allah menjawabnya, hayya alal falah. Sini, saya kasih apa yang kau minta. Prajurit aja tidak berani, ajudan saja tidak berani katakan tunggu. Lalu kenapa ketika kita hayya alal falah, sini saya kasih kau apa yang kau minta. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi sibuk. Tuhan kita suruh menunggu. Wajar 30 tahun jadi prajurit TNI tidak bisa lepas dari kredit. Jangan ketawa, saya serius sini bos. Ayo, maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ada masalah dan bersyukur ulang tahun kali ini, yuk abdikan diri kepada Allah melalui sholat. Apa sih susahnya sholat, Pak? Apa susahnya sholat? Tolong bapak-bapak TNI ini, jelaskan saya, kenapa bapak tidak sholat? Ayo jelaskan ke saya. Apa? Coba apa susahnya sholat? Saya tidak tahu bacaan sholat, Ustadz. Wala tayassumir rauhillah. Jangan kau putus asa. Saya tidak tahu bacaan. Ya salat berjamaah. Asal salat jamaah. Kalau imam sudah baca, makmum diam saja, Pak. Bapak diam saja, tidak usah baca apa-apa. Sah. Siapa yang wakili bacaannya? Imam. Jadi kalau bapak taubat hari ini, mulai kecil sampai sekarang tidak pernah menghafal-hafal bacaan sholat. Bapak datang sholat jamaah, imam baca, diam saja, sah, selesai. Apa lagi? Ustadz, sedikit yang saya hafal Ustadz. Baru kul-kul, ya sudah kul-kul aja mau besok. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi, selesai persoalan. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Apa lagi? Ustadz, saya sakit Ustadz, tidak bisa kena air. Ya silakan kau sholat dalam keadaan wudhu. Tayamum boleh. Bagaimana cara tayamum? Kursus kilat. Lihat baik-baik. Linting baju, buka cincin, buka gelang, buka jam tangan. Selesai itu. Telapak tangan. Kalau bapak di hutan misalnya ini, tidak dapat air. Lagi perang, tidak ada air. Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu, nih, bertepuk. Terima kasih. Dari tadi saya sebenarnya mau suruh matikan itu, mengganggu suaranya. Tapi saya tidak berani karena prajurit depan saya, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak matikan. Masa tentara takut kepanasan? Cemen lu men. Ya, nah sudah letakkan telapak tangan di tanah pasir. Sudah itu tepuk. Kenapa bertepuk? Jangan sampai ada pasir bapak usap wajah kelilipan. Bapak tidak jadi sholat. Tidak jadi sholat Pak. Jadi tepuk. Sudah itu usap seluruh wajah yang tidak ditumbuhi bulu.
1 kali sudah sah, 3 kali lebih utama. Sudah itu telapak tangan lagi letakkan lagi di tanah. Sudah usap kanan, semua kasih kena. Selesai. Apalagi? Tapi kan saya di rumah sakit Ustaz. Lagi sakit. Kita tidak ketemu tanah. Allah kasih keringanan. Dinding yang kau sapu. Dinding rumah sakit. Susah menyempuh dinding rumah sakit. Ambil bantal. Bantal yang kau usap. Saya lagi di pesawat Ustaz. Dinding pesawat yang kau usap. Dindingnya basah Ustaz. Usap itu yang tempat duduknya, joknya di depanmu. Apalagi? Coba, begitu mudahnya Allah memberikan kemudahan kepada kita. Ustaz, saya tidak bisa berdiri Ustaz. Allah kasih keringanan, duduk kok. Duduk. Silakan kok duduk. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Nah, misal di pesawat, duduk. Bagaimana sholat duduk? Bayangkan lagi bapak lagi duduk. Anggap saya lagi duduk nih. Bu ya, bayangkan ibu lagi duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku, ini saja kepala goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ruku. Sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Saya tidak bisa duduk Ustaz. Kenapa? Ada bisul di pantatku 4. Banyak anak bisulnya. Ya baring. Baring. Gimana caranya Ustaz? Baring. Bukan tidur ya. Bukan sholat tidur. Baring. Anggap sana kiblat. Maka kaki di sini. Bapak telentang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan masih bergerak. Sholat dalam keadaan baring. Tidak bisa juga Ustaz. Allah kasih keringanan. Namanya sholat pakai isyarat. Tangan sudah tidak bergerak. Tinggal matanya yang bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Jago ketawa. Serius kayak ini Bu. Diajari sholat dan ketawa lagi. Memangnya saya stand up komedi. Saya juga tidak bisa. Tidak bisa juga itu Ustaz. Ya sudah. Namanya sholat dalam hati. Mata sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bergerak, semua dibaca dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Bayangkan lagi duduk di antara 2 sujud, baca duduk di antara 2 sujud. Selesai. Tidak juga bisa begitu Ustaz, sholat dalam hati. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Selesai persoalanmu. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Bersyukur kalau kalian muslim, sempurnakan ibadah. Yang berikutnya, cara bersyukurnya adalah memperbaiki hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Kalau bersyukur kepada Allah, mari menyempurnakan hubungan kita kepada sesama manusia. Kepada siapa? Yang pertama dan utama kepada istri. Dengar bapak-bapak prajurit, kalau bapak bersyukur ulang tahun kali ini, muliakan istri. Karena kita bisa bekerja dengan baik karena ada istri yang ngurus kita. Nih Dasat Latif, bapak pikir saya yang hebat? Tidak, siapa yang hebat? Karena istri saya kasih saya tenang. Bayangkan kalau istri kasih kacau saya lagi bikin konsep, dia kasih nangis anaknya, ganggu bapakmu. Ganggu. Tarik itu kertasnya. Mana bisa konsentrasi? Saya mau pergi ceramah, konsep sudah jadi. Ayat dan hadis sudah lengkap. Bagus naskahnya. Saya simpan di jas. Kalau dia marah, dia curi saya punya naskah. Sampai di lokasi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah, dia kerjai lagi saya istriku ini. Coba Pak. Kalau istri protes, mana bisa kita kerja dengan tenang kalau istri tidak bantu kita? Kita sudah sampai di tempat tugas, istri menelpon. Cepat kau pulang. Anakmu ini nakal betul. Cepat kau pulang. Saya punya anak. Maha benar Allah ketika berfirman, anak adalah mengambil jiwa kita. Saya kalau istri saya sakit Pak, tidak terlalu terpengaruh saya punya jiwa.
Tapi ketika anak dibilang sakit, rasanya saya mau langsung pulang. Dan siapa yang ngurus anak kita? Ini istri. Maka kalau bapak bersyukur dengan pekerjaan di sini, muliakan istrimu. Pulang, belikan cincin. Jangan juga mengharap emas. Yang penting cincin. Baru setelah kasih cincin bilang, Mam, salam apa ini Bu? Hah? Nah itu, percaya mau dapat ini harus ada begini. Tidak ada begini, tidak ada begini. Maka muliakan istri. Ulang tahun bersyukurnya adalah muliakan istri. Pak, dengar ini bapak-bapak. Lihat itu istri kita. Lihat. Masih ingat waktu menikah? Masih? Siapa yang hamil melahirkan istri kita? Siapa? Siapa yang melahirkan? Dari kandungannya siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan? Ibunya. Siapa yang susui? Ibunya. Siapa yang didik dia halal haram? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Ibunya. Siapa yang sekolahkan dia? Ibunya. Lalu baru kenal dengan seorang lelaki, baru 2 bulan taruh dekat dinikahi. Dan siapa yang diikuti istri kita? Siapa? Suaminya. Dia tinggalkan bapaknya di kampung. Dia tinggalkan ibunya yang lagi sakit. Dia telepon ibunya sambil menangis. Maafkan saya tidak bisa balik kampung. Suami saya lagi tugas. Saya mau sekali ke kampung. Tapi suami saya tidak bisa, saya tinggal, maafkan saya. Apa kata ibunya? Tidak apa-apa nak, tidak apa-apa, yang penting kau baik sama suamimu. Coba, maka demi Allah ketika kau hianati istrimu, kau sakiti perasaannya, tidak mungkin baik rezekimu. Ini istri kita. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan tanah kelahirannya, dia tinggalkan saudara-saudaranya, pergi mengadu nasib dengan suaminya yang belum tentu suaminya hormat sama istrinya. Maka pantas ketika Nabi mengatakan, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu memuliakan istrinya. Kalau bapak bersyukur ulang tahun kali ini, muliakan istri. Kembali nanti, sayang, maafkan saya hilap selama ini. Ternyata kamu luar biasa peranmu dalam memuliakan saya. Kan biasa kita laki-laki ngomongnya ngawur. Merasa apa loh? Saya yang cari duit, saya setengah mati menghidupi. Kamu ndak punya ngapa? Bapak kalau gaji istri, bapak ndak bisa bayar itu sebagai tentara. Berapa gaji paling mahal di sini? Anggaplah 10 juta. Ndak cukup membayar istri. Ayo, contoh, berapa biaya cleaning service 1 tahun? 1 bulan. Berapa? Gaji cleaning service kalau UMR di Makassar minimal 2 juta. 2 juta Pak. Sudah tinggal 8 juta uangnya Bapak. 2 juta. Cleaning service. Apalagi? Ibu kan dia cleaning service Pak. Dia bersihkan semua satu rumah. Berapa biaya babysitter? Ngurus anak. Paling murah di Makassar 2.500.000. Sudah berapa? 4.500.000. Nih ibu, dia ngurus anak kita dan berapa? 4 anaknya bapak semua diurus. Babysitter. Berapa biaya pembantu tukang cuci, tukang setrika? 2,5 juta. Dia lakoni ibu. Bapak tidak perlu bayar. Sudah berapa gajinya? 6.500.000. Berapa biaya itu? Berapa Pak? Mahal Pak. Istri gratis. 24 jam ready. Mana bisa bayar Bapak? Allah kasih halal. 24 jam free charge. Ini. Maka muliakan istri. Tidak mungkin kita bisa bekerja dengan tenang tanpa dukungan istri. Maka ulang tahun kesatuan kita, muliakan istri. Alangkah bahagianya. Istri lagi ngomel-ngomel,
Bapak peluk istri sambil menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, langsung keluar juga hadiah. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Sayang, tadi saya lewat di jalan Sombaopo. Ini ada cincin saya belikan ki. Inilah tabungan saya selama 3 tahun. Saya belikan kau cincin permata hatiku. Wow, langsung keluar servisnya Pak. Nyaman sampean.